Embun masih menempel di pucuk-pucuk rumput ketika matahari mulai mengintip perlahan dari balik perbukitan kecil yang mengelilingi desa Karangpandan. Suara ayam berkokok bertumpuk-tumpuk berpadu dengan desir angin yang membawa aroma tanah basah. Pagi selalu menjadi waktu paling damai di desa itu, seolah alam sengaja memberikan ruang sejenak bagi warganya untuk bernafas dengan tenang sebelum hari benar-benar dimulai. Di sebuah rumah sederhana berdinding kayu tua, Lestari membuka pintu dengan gerakan lembut. Udara segar langsung menyerbu wajahnya, membuatnya menarik nafas panjang. Dulu, suaminya, Arman, selalu berdiri di depan pintu lebih dulu setiap pagi, menunggu matahari naik sambil meminum kopi hitam dari gelas kecil yang retak sedikit di bagian bibirnya. Kini gelas itu masih ada, tersimpan rapi di rak, tetapi sudah 2 tahun tak pernah ia angkat lagi. Lestari selalu merasa aneh jika memakainya, seolah ia mengganggu sesuatu yang seharusnya tetap utuh sebagai kenangan. Ia melangkah pelan ke halaman, menyapu dedaunan kering yang jatuh semalam. Lestari bukan tipe wanita yang banyak bicara atau mengeluh. Kesedihan karena kehilangan masih ia simpan rapat, namun ia belajar mengatasinya dengan rutinitas. Setiap pagi setelah menyapu halaman, ia membuka warung kecil peninggalan Arman. Warung itu kini menjadi sumber penghasilan satu-satunya. Tidak besar, tetapi cukup untuk makan dan kebutuhan dasar. Pintu kayu warung ia dorong perlahan, engselnya mengerik sedikit. Rak-rak kayu berisi mie instan, kopi sachet, roti kering, minuman dingin dalam kulkas kecil, dan beberapa kebutuhan rumah tangga seperti sabun serta minyak goreng. Warung itu sederhana, namun bagi Lestari, tempat itu menyimpan banyak kenangan tentang suaminya. Cara Arman tertawa ketika meladeni anak-anak kecil yang membeli permen, atau suaranya yang memanggil Lestari dari dalam dapur ketika ada pelanggan datang. Pagi Tar, suara dari samping warung terdengar pelan, namun hangat. Lestari menoleh dan melihat Bu Karni, tetangganya yang sudah seperti saudara sendiri. Wanita paruh baya itu membawa keranjang berisi sayuran, rambutnya disanggul seadanya, dengan senyuman yang selalu tampak ramah. "Pagi juga, Bu," jawab Lestari sambil membalas senyuman. "Udara enak sekali, kalau tiap hari begini hidup lebih panjang umur," canda Bu Karni sambil duduk di bangku kecil di depan warung. Lestari terkekeh kecil. "Iya Bu, tapi nanti kalau matahari sudah tinggi, ngeluh lagi panas." "Halah, itu namanya manusia," jawab Bu Karni sambil tertawa kecil. Percakapan sederhana seperti itulah yang membuat pagi Lestari terasa sedikit lebih ringan. Kadang, obrolan mereka tak penting, tetapi selalu berhasil memberi rasa hangat di hati. Beberapa anak kecil melintas, menuju sekolah dasar di ujung desa. Mereka melambaikan tangan pada Lestari yang membalas dengan senyuman. Suasana seperti itu mengingatkannya akan masa lalu, ketika ia dan Arman membayangkan punya anak. Namun, nasib berkata lain. Sebelum sempat mewujudkan keluarga kecil yang mereka impikan, Arman dipanggil Tuhan akibat kecelakaan kerja di luar kota. Lestari menutup memori itu rapat-rapat setiap kali muncul, tetapi pagi seperti ini kadang menguak kembali bayangannya. Warung mulai kedatangan pelanggan. Pak Darto, tukang kayu, membeli kopi dan rokok. Disusul Pak Muhyiddin yang membeli gula 1 kilogram. Semua berlangsung seperti hari-hari biasanya. Karangpandan adalah desa yang kecil, sehingga setiap orang mengenal satu sama lain. Tidak banyak kejadian besar, tidak banyak perubahan. Hanya ritme kehidupan yang berputar pelan, seperti aliran sungai yang membelah bagian tengah desa. Saat warung kembali sepi, Bu Karni mencondongkan tubuh dan berbisik, padahal tak ada siapa-siapa selain mereka. "Tar, kamu dengar kabar itu enggak?" "Kabar apa, Bu?" Bu Karni mengedarkan pandangan seolah takut ada telinga lain yang mengintip percakapan mereka. "Tentang si Melati itu loh, Tar." Lestari mengernyit pelan. "Melati siapa?" "Itu, gadis muda yang rumahnya dekat sawah sebelah utara, yang jarang keluar rumah itu." "Oh, Melati yang rambutnya panjang dan selalu pakai baju polos itu?" "Iya, itu Tar. Kata orang-orang, dia akhir-akhir ini sering kelihatan di rumah dinas Pak Surya." Lestari menahan komentar. Rumor seperti itu sudah biasa di desa, tapi karena ini pagi yang tenang dan belum ada hal lain yang dibicarakan, ia hanya bertanya pelan. "Ngapain dia ke sana?" "Wah, itu dia, katanya sih sering malam-malam. Tapi ya, gosip,
Belum tentu benar. Lestari tidak menanggapi lebih jauh. Ia tahu betul bahwa gosip di Karangpandan bisa mengalir lebih cepat daripada anak sungai saat musim hujan. "Jangan pikir macam-macam dulu, Bu," katanya sambil tersenyum tipis. "Kadang orang cuma salah lihat." Bu Karni menghela nafas. "Iya, tapi rasanya kok ada yang aneh, Tar." Lestari tidak memperpanjang obrolan itu. Ia berdiri dan mulai merapikan beberapa bungkus mie instan di rak. Bu Karni pun beranjak pulang setelah mengambil garam yang ia butuhkan. Setelah Bu Karni pergi, Lestari duduk di kursi kecil dalam warung, memandangi jalan desa yang perlahan mulai ramai. Para petani mendorong gerobak kecil menuju sawah. Ibu-ibu membawa keranjang belanja. Anak-anak muda naik motor menuju kota kecamatan. Segalanya tampak biasa, terlalu biasa. Namun entah mengapa, pagi itu Lestari merasa ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang kecil, samar, seperti bayangan di ujung pandangan yang tidak bisa dijelaskan. Perasaan itu bukan ketakutan, melainkan lebih seperti firasat halus bahwa desa yang selama ini tenang menyimpan sesuatu yang belum tampak di permukaan. Ia menggeleng pelan, mencoba menepis pikiran itu. Mungkin cuma kebanyakan mikir, ujarnya pada diri sendiri. Hari masih panjang, dan seperti biasa, Lestari memilih berpijak pada kenyataan, bekerja, menyibukkan diri, dan mencari cara agar hidupnya tetap berjalan, meskipun sunyi terkadang menyelinap masuk seperti angin dingin dari sela-sela jendela. Desa Karangpandan tetap terlihat damai, tegas, sederhana, dan seolah melindungi warganya dengan kesunyian yang memeluk. Tidak ada tanda bahwa sesuatu kelam sedang bergerak pelan di balik kehidupan sehari-hari. Tidak ada yang menyangka bahwa sejauh mata memandang, ada kisah lain yang mulai berkembang meski samar, kisah yang kelak akan mengubah desa itu selamanya. Untuk saat ini, pagi yang tenang masih menjadi milik mereka. Dan Lestari dengan segala luka masa lalunya, belum tahu bahwa hidupnya sedang mendekat pada sesuatu yang jauh lebih gelap dari kesunyian yang selama ini ia kenal. Pagi itu masih terasa damai. Begitu damai, hingga Lestari tak pernah menyangka bahwa hidupnya perlahan sedang mendekat pada sesuatu yang jauh lebih gelap dari kesepian yang selama ini ia kenal. Pikiran itu masih menggantung dalam benaknya ketika ia menutup pintu warung di sore hari dan memandang jalan desa yang berangsur sepi. Angin sore mengusap wajahnya dengan lembut, seolah ingin menenangkan firasat yang sejak pagi menyelinap tanpa permisi. Ia menghela napas panjang, mencoba menepis rasa tak nyaman yang ia sendiri belum bisa mengerti. Keesokan harinya, matahari muncul tanpa keraguan, memancarkan cahaya keemasan yang menembus celah pepohonan jati. Karangpandan kembali sibuk dengan rutinitasnya. Lestari membuka warung seperti biasa, menyapu lantai, menata kembali rak yang berantakan, dan menyiapkan uang kembalian di kaleng kecil. Warung itu terasa lebih lengang pagi ini. Mungkin karena banyak warga pergi lebih pagi ke sawah untuk menyusul jadwal panen yang semakin dekat. Belum lama warung dibuka, Bu Karni datang sambil membawa bungkusan daun pisang di pelukannya. "Tar, aku bawakan lemper. Bikin kemarin malam, kebanyakan soalnya," katanya sambil tersenyum lebar. "Wah, makasih banyak, Bu. Pas banget belum sarapan," jawab Lestari sambil menerima bungkusan itu. Ada rasa hangat tiap kali Bu Karni datang. Wanita itu mungkin cerewet, tetapi hatinya selalu lembut. Baru saja Bu Karni duduk di bangku depan warung, dua ibu-ibu lain berjalan mendekat sambil berbisik-bisik. Meski suaranya kecil, nada mereka tampak antusias, bahkan sedikit ketakutan. "Bu Karni, Bu Lestari, sudah dengar belum?" tanya salah satu dari mereka, Bu Ruminah, sambil merapatkan kerudungnya. Apa?" Bu Karni langsung tertarik, matanya membesar. "Itu, Melati," jawab Bu Ruminah, sambil melirik sekitar memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. Katanya, semalam dia kelihatan lagi di depan rumah dinas Pak Surya, jam 11 malam. Lestari berhenti menyusun barang dan menatap mereka dengan alis sedikit mengernyit. Walau tidak ingin terlibat dalam gosip, ia merasa penasaran juga dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan gadis itu.
Sering banget ya dia ke sana, gumam Bu Karni. Loh iya Bu, dan bukan cuma itu, sambung Bu Sarti, ibu-ibu satunya. Menurut anaknya Bu Murni, Melati pulang dari sana sambil jalan sempoyongan. Mukanya pucet banget, kayak orang habis nangis atau habis kenapa gitu. Perkataan itu membuat suasana mendadak hening sejenak. Angin yang tadi berhembus lembut, tiba-tiba terdengar sedikit lebih dingin. Jangan-jangan ada apa-apa antara dia sama Pak Lurah, sambung Bu Sarti lagi. Suaranya mengecil seperti sedang menyampaikan rahasia besar. Bu Karni langsung memukul pelan paha Bu Sarti. Hus, jangan ngomong sembarangan, kita nggak tahu kebenarannya. Tapi Bu Karni, Bu Sarti menunduk sedikit. Perasaan saya kok nggak enak ya. Dari dulu Melati itu anaknya pendiam, nggak neko-neko. Tapi sekarang kenapa sering ke rumah dinas? Lestari menyandarkan tubuhnya pada rak kayu, memperhatikan wajah ibu-ibu itu satu persatu. Ia tahu benar bagaimana gosip bisa membesar hanya karena dugaan. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Nada bicara mereka lebih serius. Wajah mereka terlihat cemas, bukan sekedar penasaran. Lestari akhirnya membuka suara. Memangnya nggak ada yang pernah tanya langsung ke Melati? Bu Ruminah menggeleng. Anaknya itu susah sekali diajak ngomong. Kemarin saya coba sapa, dia cuma senyum tipis terus cepat-cepat pergi, kayak takut. Perkataan itu membuat Lestari terdiam beberapa saat. Ia teringat tatapan Melati yang sempat ia lihat beberapa minggu lalu ketika gadis itu berjalan tergesa melewati warungnya. Ada ketakutan kecil di mata Melati. Bukan ketakutan pada seseorang, tapi lebih seperti ketakutan pada sesuatu yang ia bawa sendiri. Sesuatu yang ia sembunyikan. Apa mungkin cuma kebetulan? Tanya Lestari mencoba menenangkan. Bisa jadi, jawab Bu Karni, meski wajahnya tampak tidak yakin. Percakapan itu berakhir saat pelanggan datang, membuat ibu-ibu itu bubar pelan sambil tetap berbisik-bisik. Namun kata-kata mereka masih tertinggal dalam benak Lestari. Warung menjadi sepi lagi ketika siang menjelang. Matahari tinggi, udara mulai panas, dan suara serangga dari sawah terdengar riuh. Lestari duduk di kursi rotan kecil sambil memakan lemper pemberian Bu Karni. Sesekali ia memandangi jalan desa, memperhatikan warga yang lalu lalang. Atau lebih tepatnya, memperhatikan apakah ia bisa melihat sosok Melati lewat di sana. Tetapi hingga siang berlalu, gadis itu tak muncul. Menjelang sore, ketika awan tipis mulai melintas dan angin membawa bau padi muda, Lestari memutuskan untuk pergi sebentar ke sungai mengambil air. Perjalanan ke sungai melewati jalur kecil yang dikelilingi pohon pisang dan bambu yang berdenting pelan diterpa angin. Di pertengahan jalan, ia melihat seseorang berdiri membungkungi arah datangnya. Rambut panjang lurus, mengenakan baju kusam warna pudar, dan tubuhnya tampak gemetar pelan seperti sedang menahan sesuatu. "Melati!" bisik Lestari hampir tanpa sadar. Gadis itu menoleh sedikit, namun tidak melihat ke arah Lestari. Ia justru menatap ke tanah, tubuhnya seperti ingin menghilang ke tanah. Lestari mendekat 2 langkah, tapi tidak terlalu dekat. Ia tidak ingin membuat Melati merasa terdesak. "Kamu baik-baik saja?" tanya Lestari dengan suara hati-hati. Melati tidak menjawab. Pundaknya tremor halus. Tangannya meremas ujung bajunya seolah takut. Setelah beberapa detik, tanpa mengangkat wajah, ia berkata lirih, "Bu, jangan ikut campur." Suara itu membuat bulu kuduk Lestari berdiri. Kata-kata itu bukan ancaman, melainkan permintaan putus asa. Seolah Melati tahu bahwa semakin banyak orang tahu, semakin besar bahaya yang menanti. Sebelum Lestari sempat bertanya lebih jauh, Melati berjalan cepat melewati jalur samping dan menghilang di antara rumpun bambu. Lestari terpaku beberapa detik, merasakan hawa aneh menyelinap ke kulitnya. Perasaan yang sejak kemarin hanya samar, kini terasa lebih jelas. Ada sesuatu di desa ini yang tidak baik-baik saja. Saat Lestari kembali ke warung menjelang petang, beberapa warga masih tampak berbincang.
Kata Melati beberapa kali terdengar, diikuti gelengan kepala, bisik-bisik tertahan, dan sorot mata cemas. Rumor itu mulai berkembang. Tidak lagi hanya soal kedatangan Melati ke rumah dinas, namun kini mulai bercabang menjadi dugaan, ketakutan kecil, dan rasa curiga yang menggumpal. Lestari mengunci warung ketika langit mulai digelap. Di kejauhan, suara burung-burung kembali ke sarang terdengar samar. Ia menatap sepanjang jalan desa yang mulai diterangi lampu minyak dari beberapa rumah. Dan entah mengapa, suasana hari itu terasa berbeda dari biasanya. Terlalu sunyi, terlalu banyak tatapan gelisah. Ia berjalan pulang dengan langkah lebih cepat, seolah ingin sesegera mungkin berada di dalam rumah. Di tengah perjalanan, ia melihat gang kecil menuju rumah Melati. Gelap, tak ada lampu, dan pintu rumah gadis itu tertutup rapat. Untuk pertama kalinya, Lestari merasakan bayangan ketidakpastian itu bukan hanya dugaan. Ada sesuatu yang sedang bergerak diam-diam di balik ketenangan desa Karangpandan. Dan ia tahu, ini baru permulaan. Ia menarik napas panjang. "Aku cuma kecapean," gumamnya. Ia mengusap lengannya yang merinding. Pagi itu terlalu sunyi, bahkan burung-burung yang biasanya ribut seakan memilih menjauh. Meski begitu, Lestari kembali melanjutkan langkah menuju rumahnya. Ia harus membuka warung lebih cepat hari ini karena persediaan gula dan minyak mulai menipis. Sesampainya di rumah, aroma kayu dari bangunan tua itu menyambutnya. Ia membuka pintu warung yang menempel langsung pada ruang depan rumah. Derit pintu membuatnya mengingat almarhum suaminya, Jatmiko, yang dahulu sering memperbaiki engsel-engsel rumah meski tak pernah bisa benar-benar menghilangkan bunyinya. Kenangan itu membuat hatinya hangat, tapi sekaligus terasa sepi. 5 tahun telah berlalu, namun rasa kehilangan itu tetap tinggal seperti debu yang menempel pada perabot yang jarang dipindahkan. "Pagi, Bu Tari," suara ceria memecah keheningan. Lestari tersenyum. Muncul dari balik pintu adalah Sari, anak gadis tetangganya, seorang siswi SMP yang sering mampir membeli jajanan sebelum berangkat sekolah. "Pagi, Sari. Mau roti lagi?" "Iya, Bu. Sama permen 1. Sari menyodorkan uang receh. Saat Sari pergi, Lestari memperhatikan langkahnya yang ringan. Pernah terbersit dalam hati Lestari bagaimana rasanya punya anak perempuan sebesar itu. Sebelum Jatmiko meninggal, mereka sempat memimpikan memiliki anak, namun takdir berkata lain. Ia menghela napas, menyingkirkan rasa sesak yang muncul. Menjelang siang, warung semakin ramai. Warga yang hendak ke ladang mampir membeli air minum dan rokok. Seperti biasa, Bu Karni datang dengan semangat penuh gosip. "Tari, barusan aku lewat dekat beringin tua itu," katanya sambil membuka kipas. "Kau tahu nggak? Katanya, semalam ada anak muda lihat bayangan gede banget di sana. Kayak orang, tapi tinggi nggak wajar." Lestari menegakkan tubuhnya. "Bayangan apa, Bu?" "Ya entahlah, anak itu cerita sambil setengah menangis. Tapi ya kau tahu, Tari, beringin itu memang dari dulu angker. Orang-orang bilang ada penunggunya." Lestari hanya tertawa kecil. "Ah, Ibu kalau cerita suka melebih-lebihkan." "Loh, aku mah cuma nyampaikan." Bu Karni mengangkat tangan. "Pokoknya kalau lewat situ jangan sendirian, apalagi sore atau malam." Lestari mengangguk sambil merapikan rak warung. Meski ia tidak percaya sepenuhnya, ucapan Bu Karni entah kenapa membuat pikirannya kembali ke kabut pagi tadi. Bayangan aneh itu, pandangan samar itu. Semakin ia mencoba melupakan, semakin kuat kesan bahwa itu bukan ilusi. Menjelang sore, Lestari menutup warung. Langit tampak kemerahan dan beberapa anak desa bermain layang-layang di ujung jalan. Ia memutuskan berjalan sebentar ke arah sawah belakang rumah, sekadar menghirup udara. Udara sore selalu membuatnya lebih tenang. Namun ketika ia lewat dekat jalan beringin, langkahnya melambat. Mentah keberanian apa yang mendorongnya, tetapi ia berhenti di depan pohon itu. Beringin tua itu menjulang, akarnya menjuntai seperti lengan raksasa yang ingin meraih siapa saja yang mendekat. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin dibanding tempat lain. Ia menyentuh dadanya yang tiba-tiba berdebar. "Siapapun kau, aku tidak mau masalah," gumamnya entah ditujukan pada apa. Daun-daun beringin bergerak, meski angin terasa hampir tak ada. Lestari mundur satu langkah. Ada gemersik halus seperti seseorang berjalan pelan-pelan di balik akar besar.
Lestari menelan ludah, matanya memusat pada celah gelap di antara dua akar yang menonjol. Di sana, seolah sepasang mata redup menatapnya. Ia memejamkan mata cepat-cepat. Ini cuma perasaanku, cuma perasaanku. Begitu ia membuka mata, bayangan itu hilang. Jalan kembali terlihat normal, sunyi dan kosong. Dengan napas terburu-buru, Lestari melangkah cepat pulang. Malam itu ia sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan akar beringin itu kembali menghantui pikirannya. Ia mendengar suara seperti daun diseret angin di luar jendela, padahal malam tak sedang berangin. Ia mencoba menenangkan diri, menyibakkan selimut hingga hanya puncak kepalanya yang terlihat. Pukul 9 lewat sedikit, ia mendengar sesuatu, suara lirih, seperti seseorang memanggil namanya dengan nada panjang. Tari. Lestari membuka mata lebar-lebar. Suara itu datang dari arah teras. Jantungnya seolah meloncat ke tenggorokan. Ia menelan ludah, berusaha mencari akal sehatnya. Mungkin kucing atau suara angin. Namun panggilan itu datang lagi. Tari. Lebih jelas, lebih dekat. Lestari bangun, berjalan perlahan menuju jendela. Dengan tangan gemetar, ia menyibak tirai. Di luar sana, jalan depan rumah tampak sepi. Namun tepat di ujung jalan yang mengarah ke beringin, Lestari melihat sesuatu bergerak. Bayangan tinggi, kurus, memanjang tak wajar. Seolah tubuh seseorang tapi terlalu panjang, terlalu gelap dan tidak menyentuh tanah sepenuhnya. Lestari tersentak, mundur, menutup mulut agar tidak berteriak. Bayangan itu berhenti. Kepala yang samar-samar tampak itu bergerak sedikit seperti sedang menoleh ke arah rumahnya. Lestari terduduk, napasnya tersengal. Namun saat ia kembali memberanikan diri melihat keluar, bayangan itu telah hilang. Namun suara lirih itu kembali, kali ini lebih pelan, seperti berbisik tepat di samping telinganya. Tari, jangan takut. Lestari membeku, tak mampu bergerak. Ruangan tiba-tiba terasa jauh lebih dingin daripada sebelumnya. Jendela bergetar pelan, seolah ada sesuatu yang menyentuh dari luar. Dan saat ia berusaha berdiri, lampu ruang tamu redup, berkedip, lalu mati sejenak sebelum menyala kembali. Dalam kegelapan yang sekilas itu, Lestari sempat melihat siluet gelap berdiri tepat di luar jendela. Tinggi, kurus, dengan kepala menunduk. Lampu kembali menyala, siluet itu lenyap. Namun dingin itu tetap tinggal. Dan Lestari tahu apapun yang bersembunyi di balik beringin tua itu, kini telah menemukan rumahnya. Pikiran itu berputar-putar di kepalanya ketika ia memberanikan diri menyalakan lampu kamar kembali. Cahaya kuning yang biasanya menenangkan, kini terasa rapuh, seolah sewaktu-waktu bisa padam dan meninggalkannya terperangkap dalam gelap yang mengintai di setiap sudut. Lestari duduk di tepi ranjang, tangannya menggenggam spray erat. Napasnya masih naik turun, sementara telinganya menangkap setiap suara kecil dari luar rumah. Suara gesekan daun, suara kayu berderit, bahkan suara tikus sekalipun kini terdengar seperti sesuatu yang mengincarnya. Ia memejamkan mata, mencoba meyakinkan dirinya bahwa sosok tinggi kurus di luar jendela tadi hanyalah ilusi, hasil dari rasa takutnya sendiri. Namun suara lirih itu, bisikan yang memanggil namanya dengan begitu dekat, itu terlalu nyata untuk bisa dipungkiri. Jangan takut. Suara itu terngiang lagi dalam kepalanya. Lestari memegang dadanya yang kembali berdebar keras. Ia tahu dirinya tidak akan bisa tidur malam itu. Ia mengambil selendang tipis, lalu duduk di dekat lampu meja, berusaha menenangkan diri dengan membaca doa apapun yang ia ingat. Setiap beberapa menit, ia melirik ke arah jendela takut bayangan itu muncul lagi. Waktu berjalan pelan. Begitu pelan hingga suara detak jam dinding terdengar seperti pukulan keras yang memantul di dalam rumah. Saat jarum jam mendekati tengah malam, angin mulai bertiup. Tidak kencang, namun cukup untuk membuat daun-daun pisang di belakang rumah menari dan memukul-mukul satu sama lain. Lestari memejamkan mata, berharap angin cukup membuat pikirannya tenang. Namun kemudian ia mendengar suara langkah. Pelan, teratur, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di lantai depan rumah. Tok, tok, tok. Lestari menahan napas. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Ia berdiri perlahan-lahan, seluruh tubuhnya menegang, menanti suara berikutnya.
Tidak ada yang bergerak. Tidak ada suara lain. Seakan apapun yang berada di luar sana sedang menunggu Lestari bergerak lebih dulu. Ia mundur selangkah, lalu 2 langkah. Jari-jarinya gemetar saat memegang sisi meja. Ia ingin menjerit, ingin membangunkan para tetangga, ingin berlari keluar rumah, tapi kakinya seperti membeku di lantai. Tiba-tiba, tok, 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 suara ketukan. Pelan, namun berkali-kali. Tidak seperti manusia yang memanggil dengan sopan, tetapi seperti seseorang yang sedang menguji apakah Lestari akan menjawab panggilannya. Jangan. Siapa kamu? Suara Lestari bergetar. Ia nyaris menyesali pertanyaan itu begitu suara keluar dari mulutnya. Tidak ada jawaban. Hanya angin. Namun saat ia mulai mundur lagi, ketukan itu berubah. Bukan lagi tok-tok, melainkan gesekan keras, seperti kuku panjang menggores permukaan pintu dari atas ke bawah. Kri, kri. Lestari menutup mulutnya sambil menahan napas mundur lebih jauh hingga punggungnya menempel pada lemari. Mata Lestari memanas, bukan karena menangis, tetapi karena rasa takut yang menekan sedemikian kuat. Ia tahu, ia tak boleh mendekat. Ia tahu, apapun yang berada di luar pintu itu bukanlah manusia. Ketika suara gesekan itu berhenti, rumah kembali sunyi. Hanya detak jantungnya sendiri yang terasa menggema. Setelah beberapa menit terasa seperti 1 jam, Lestari akhirnya memberanikan diri duduk perlahan. Ia tetap berjaga. Jika ia tidur, ia takut saat bangun sosok itu sudah ada di dalam rumah. Maka ia memutuskan menunggu hingga fajar datang. Saat cahaya pagi mulai menyelinap melalui celah-celah jendela, Lestari baru menyadari tubuhnya gemetar. Ia tidak tidur sama sekali. Mata terasa panas, kepala berdenyut, dan perutnya mual. Namun ia merasa lega mendengar suara ayam berkokok dan melihat langit yang mulai terang. Begitu matahari naik sedikit, ia memberanikan diri membuka pintu. Hal pertama yang ia lihat adalah 3 goresan panjang di permukaan kayu pintunya. Goresan itu dalam, seakan digores benda tajam yang bukan pisau, melainkan sesuatu yang lebih kuat, seperti kuku panjang atau ranting besar yang dipaksa menggosek kayu berkali-kali. Lestari mundur selangkah. Ya Tuhan. Ia menyentuh goresan itu dengan ujung jarinya. Bekasnya kasar, baru, tidak ada jejak tanah, tidak ada jejak kaki, tidak ada tanda siapapun. Hanya bekas goresan yang seolah disengaja dibiarkan sebagai peringatan. Lestari menutup pintu cepat-cepat. Tak lama kemudian suara dari luar memanggilnya. Bu Tari? Suara itu milik Pak Sumar, tetangga yang tinggal tak jauh dari warungnya. Wajahnya muram, seakan sudah lama menunggu. Lestari langsung tahu nada itu bukan nada biasa. Ia keluar dengan hati-hati. Ada apa, Pak? Bu Karni masuk rumah sakit. Katanya semalam dia tiba-tiba pingsan di ruang tamu. Suaminya nemu dia kejang-kejang sambil teriak-teriak gak jelas. Pingsan? Kenapa? Belum tahu, tapi katanya dia seperti ketakutan banget. Katanya sebelum pingsan, dia sempat bilang lihat bayangan tinggi berdiri di halaman rumah. Darah Lestari serasa berhenti mengalir. Bayangan tinggi. Bu, ibu gak kenapa-napa kan? Tadi saya lihat lampu rumah ibu menyala sampai pagi. Lestari tersenyum kaku. Tidak, Pak, saya cuma susah tidur. Pak Sumar mengangguk. Tidak curiga. Kalau gitu hati-hati ya Bu, saya pamit dulu. Setelah Pak Sumar pergi, Lestari berdiri di teras cukup lama. Angin pagi yang biasanya sejuk, kini terasa menyusup lewat pakaian dan membuat tubuhnya lebih dingin dari biasanya. Setiap suara, setiap gerak dedaunan membuatnya berpaling cepat takut sosok tinggi itu muncul lagi. Hari itu, ia membuka warung lebih lambat dari biasanya. Badannya lemas, pikirannya kacau, tetapi ia tidak punya pilihan. Hidupnya bergantung pada warung kecil itu. Namun sepanjang hari, ia merasa diawasi. Setiap ada pembeli datang, ia tersenyum. Namun begitu sendiri, hawa dingin itu kembali merayapi punggungnya. Kadang ia mengira melihat bayangan panjang melewati halaman samping, tetapi ketika ia menoleh, tidak ada apapun. Menjelang sore, saat warung sepi, Lestari duduk sambil memijat pelipisnya. Ia mencoba menenangkan diri, tapi sulit. Ia masih bisa mendengar gema bisikan lirih itu. Tari, jangan takut. Suaranya begitu halus, hampir lembut, tetapi justru kelembutan itu membuatnya merinding. Seolah sosok itu bukan mengancam, melainkan mengajak. Menjelang malam,
Lestari menutup warung lebih cepat dari biasanya. Ia tak ingin mengulang kejadian malam sebelumnya. Namun tepat saat ia hendak masuk rumah, angin dingin bertiup dari arah beringin tua. Lestari menoleh. Di kejauhan, bayangan tinggi itu berdiri lagi. Kali ini lebih jelas, lebih solid. Meski wajahnya tidak terlihat, tubuhnya tampak condong sedikit ke depan seolah memperhatikannya. Lestari mematung. Udara di sekitarnya seakan membeku. Bayangan itu tidak bergerak, tetapi seluruh keberadaannya terasa sebagai panggilan yang tidak bisa dihindari. Ia membalikkan badan, berlari masuk rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Namun dari balik jendela, ia tahu sosok itu masih di sana, mengawasi, menunggu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Lestari menyadari sesuatu yang mengerikan. Sosok itu bukan hanya mengikuti. Sosok itu mengincar. Pagi itu Lestari duduk lama di kursi ruang tamu, memeluk dirinya sendiri sambil menatap gumpalan tanah hitam yang kini ia letakkan di dalam kantong plastik. Ia tidak berani membuangnya. Entah kenapa ia merasa jika ia membuang benda itu, sosok yang membuat malamnya mencegam akan semakin marah. Lagi pula, ia belum tahu apa makna semua ini. Ada sesuatu yang ingin disampaikan, sesuatu yang belum bisa ia pahami. Namun satu hal pasti, ia tidak aman berada sendirian di rumah. Setelah mengumpulkan keberanian, Lestari keluar dari rumah menuju warung. Langkahnya lemas dan tatapan warga yang kebetulan lewat terasa menusuk. Wajahnya pucat, matanya merah karena kurang tidur, dan tubuhnya gemetar halus seolah ia sedang demam. "Bu Lestari, sehat Bu?" tanya Bu Tarmi, penjual sayur keliling yang lewat di depan warungnya. Lestari tersenyum dipaksakan. "Kurang tidur saja Bu." "Kok pucat banget? Matanya juga kayak abis nangis." Lestari hanya menggeleng. "Angin malam mungkin." Bu Tarmi mengangguk tanpa curiga. Namun setelah itu, ia berjalan pergi sambil sesekali menoleh. Lestari tahu rumor pasti akan menyebar lagi. Desa sekecil ini memang tak pernah kehabisan bahan perbincangan. Tetapi untuk kali ini, ia bersyukur mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Warung ia buka seperti biasa, meski pikirannya tidak berada di sana. Setiap suara yang datang dari belakang warung membuatnya terlonjak. Setiap bayangan yang melintas membuat jantungnya sakit karena kaget. Ia berkali-kali melirik ke arah rumahnya, seolah takut sosok itu muncul di siang hari. Namun hari itu berlalu seolah dunia tak peduli pada ketakutannya. Orang-orang datang membeli gula, roti, kopi, minyak goreng. Mereka tertawa, mengeluh soal cuaca, membahas lencana panen. Semua tampak normal, terlalu normal. Menjelang siang, seorang remaja laki-laki berlari melewati warung sambil berteriak, "Bu Karni siuman! Tadi pagi Bu Karni sudah buka mata." Lestari langsung berdiri tegak. "Siuman? Udah Bu, tapi katanya masih lemas. Banyak yang ke rumah sakit sekarang." Tanpa pikir panjang, Lestari menutup warung lebih awal. Ada sesuatu di dalam dirinya yang memaksa untuk menemui Bu Karni. Ia tidak tahu apakah Bu Karni melihat hal yang sama dengannya malam sebelum jatuh pingsan, tapi itu satu-satunya petunjuk yang ia miliki. Rumah sakit kecamatan tidak terlalu jauh. Lestari tiba di sana sekitar 20 menit kemudian, dan ia langsung menuju ruang perawatan setelah bertanya pada perawat. Bu Karni terbaring di ranjang. Wajahnya pucat, namun mata sudah terbuka. Suaminya duduk di sampingnya memegang tangan istrinya dengan cemas. Saat melihat Lestari datang, Bu Karni tersenyum tipis. "Tari!" Suaranya parau. Lestari mendekat sambil menahan rasa takut. Ia mengambil kursi dan duduk di sebelahnya. "Bu, bagaimana perasaan Ibu?" "Masih agak pusing, tapi sudah mendingan," jawabnya pelan. Pak Karno, suaminya, menepuk punggung tangan istrinya. "Istriku ini tiba-tiba menjerit malam itu. Katanya ada makhluk tinggi di halaman rumah."
Pak Karno mengatakannya dengan jelas, tanpa menurunkan suara. Lestari langsung merinding. "Makhluk tinggi," ulangnya pelan. Bu Karni menatap Lestari lurus-lurus. Mata itu tampak menyimpan ketakutan yang sama, ketakutan yang Lestari rasakan malam tadi. "Aku lihat dia berdiri dekat pohon belimbing. Tinggi sekali, badannya kurus, rambutnya panjang, wajahnya seperti tertutup tanah." Lestari menahan nafas. Itu sama, sangat sama. Tapi yang paling menakutkan, lanjut Bu Karni dengan suara mengecil. "Dia memanggil namaku. Suaranya pelan, perempuan, tapi dingin sekali." Lestari merasa udara di sekelilingnya menipis. Suara itu, suara yang memanggil namanya malam tadi, apakah makhluk yang sama juga memanggil nama Bu Karni? Mengapa? Apa hubungan mereka? Apa ibu pernah melakukan sesuatu atau melihat sesuatu sebelum kejadian itu? Tanya Lestari dengan suara serak. Bu Karni menggeleng lemah. "Tidak, tapi aku sempat dengar cerita. Ada perempuan yang dulu..." Pak Karno cepat memotong. "Sudah Bu, jangan bahas itu. Dokter bilang ibu harus istirahat." Lestari menoleh ke Pak Karno. Tatapannya tegang. Ada sesuatu yang ingin disembunyikan. Ia yakin. "Tolong Pak, saya perlu tahu," desak Lestari dengan suara bergetar. Saya juga melihat sesuatu." Pak Karno menegang. "Ibu juga." Lestari mengangguk perlahan. Suasana kamar menjadi sunyi sesaat hingga akhirnya Pak Karno menghela nafas panjang dan berkata lirih. "Ada rumor lama di desa kita tentang seorang perempuan namanya Surti. Dia hilang puluhan tahun lalu dan banyak bilang dia mati tidak wajar." Lestari menelan ludah. "Tidak wajar bagaimana?" "Katanya ia dibunuh," bisik Pak Karno, suaranya hampir hilang. "Dan mayatnya dibuang entah kemana, tidak pernah ditemukan." Bu Karni menutup mata dan suaminya merapikan selimutnya. Banyak yang percaya arwahnya tidak pernah tenang, dan beberapa warga pernah mengaku melihat sosok perempuan berdiri di tempat-tempat tertentu. Tinggi, rambut panjang, diam saja. Lestari menunduk, bulu kuduknya merimang. Arwah penasaran, arwah yang dibunuh. Semua mulai terasa masuk akal. Tanah kuburan, rambut panjang, bayangan tinggi, bisikan nama. "Pak," tanya Lestari perlahan, "apa ada yang tahu siapa yang membunuhnya?" Pertanyaan itu membuat Pak Karno terdiam. Ia tampak gelisah, seakan menimbang-nimbang sesuatu yang berat. Namun ia belum sempat menjawab ketika seorang perawat masuk untuk memeriksa kondisi Bu Karni. Pertanyaan itu menggantung di udara, tidak terjawab, dan semakin menambah rasa tidak tenang dalam diri Lestari. Saat ia pulang dari rumah sakit, langit mulai mendung. Angin membawa aroma hujan dan rasa lembab yang berat. Lestari berjalan cepat menuju rumah sambil memandangi beringin tua di kejauhan. Pohon itu berdiri tegak, seperti menunggu, seperti memanggil. Dan ketika ia tiba di teras rumah, jantungnya langsung berhenti sejenak. Di lantai teras, tepat di depan pintu rumahnya, ada sesuatu yang tidak mungkin berada di sana secara kebetulan. Jejak kaki. Bukan jejak kaki manusia biasa. Jejak itu panjang, lebih besar dari ukuran kaki manusia dewasa, dan bentuknya seperti tapak berlumpur yang baru saja melangkah dari tanah basah. Jejak itu berhenti tepat di depan pintu rumahnya, dan tidak ada jejak keluar. Lestari memegangi dadanya, hampir roboh. Sesuatu masuk rumahnya lagi. Namun lebih mengerikan dari itu, jejak itu menunjukkan satu hal yang tak terbantahkan. Ia masuk, bukan berjalan keluar. Suara gemuruh itu masih menggema dalam benak Lestari, membuat tengkuknya dingin meski malam telah bergulir menjadi lebih tenang. Aroma tanah basah malam sebelumnya belum sepenuhnya hilang, dan Lestari masih merasakan getaran halus di telapak tangannya, seolah gaun yang diraihnya tadi masih tersisa dalam genggaman. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri sembari memandang keluar rumah. Gelap pekat masih menyelimuti desa Karangpandan.
hanya diterangi beberapa lampu minyak yang digantung di serambi rumah warga. Lestari merasa seolah ada sesuatu yang belum selesai, seakan malam itu belum benar-benar berakhir. Ia menutup pintu rumah perlahan. Apa maksudnya semua ini? Melati, bisiknya. Meski ia sendiri tidak yakin apakah ia ingin ada jawaban. Pagi belum datang, tetapi Lestari tahu tidur mustahil. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat mata merah Melati menatap dari balik bebatuan di belakang rumah Pak Surya. Tatapan itu bukan sekedar meminta pertolongan, tatapan itu menuduh, memanggil, menjerat, dan yang paling membuatnya takut, tatapan itu mengarah tepat padanya, seolah Melati memiliki pesan khusus yang belum terucap. Lestari akhirnya duduk di kursi bambu dekat jendela. Ia memandangi garis-garis samar cahaya bulan yang masuk lewat celah daun jendela, membuat bayangan bergoyang pelan. Bayangan itu tampak seperti bayangan seorang perempuan, tetapi saat ia berkedip, bayangan itu kembali menjadi kain gorden biasa. Ia mengusap wajah pelan. Sudah cukup, gumamnya, mencoba menguatkan diri yang semakin rapuh. Ketika ayam jantan akhirnya berkokok, menandai pergantian malam ke pagi, Lestari berdiri dengan tubuh lelah. Ia membuka pintu depan, membiarkan udara pagi yang lembab masuk, seolah berharap udara itu bisa membersihkan segala sisa mimpi buruknya. Namun sesuatu membuat langkahnya terhenti. Di teras rumahnya terdapat jejak kaki panjang yang tipis dan basah, seolah seseorang berjalan malam-malam dalam keadaan kuyup. Jejak itu memanjang dari halaman, naik ke tangga kecil teras, dan berakhir tepat di depan pintu. Padahal semalam hujan tak turun sedikit pun. Lestari menelan ludah. Apa ada orang lewat? Gumamnya. Meski pertanyaan itu terasa bodoh. Tidak ada orang di desa ini yang berjalan tanpa memanggil atau mengetuk pintu ketika pagi belum tiba. Dan jejak itu terlalu tipis, terlalu ringan, seolah milik seseorang yang tidak benar-benar menyentuh tanah. Ia mencoba mengabaikannya dan mulai menata warung seperti biasa. Tetapi perasaan itu, perasaan diawasi, terus menempel di belakang lehernya seperti tangan dingin. Bahkan saat Bukarni datang membeli singkong dan daun jeruk, Lestari tidak bisa menyembunyikan kedugupan yang ia rasakan. "Kamu pucat, Tari? Tidak tidur ya?" tanya Bukarni sembari memperhatikan wajahnya. "Sedikit pusing saja," jawab Lestari cepat. Namun Bukarni tidak bodoh. Ia memandang Lestari lebih lama, lalu bertanya dengan nada lebih pelan. "Kamu mimpi buruk lagi?" "Lagi? Maksudnya apa, Bu?" Bukarni tampak gelisah, seolah ia baru menyadari bahwa ia mengucapkan hal yang seharusnya ia simpan. Ia mengalihkan pandangan ke jalan kecil depan warung. Tidak, maksud saya, wajahmu saja terlihat capek." Kebohongan itu terlalu jelas, tetapi Lestari tidak menuntut penjelasan. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan Bukarni, sama seperti sesuatu yang disembunyikan warga desa soal Melati. Ketika siang menjelang dan warung mulai sepi, Lestari memutuskan untuk melangkah keluar. Hatinya tergerak untuk memeriksa satu tempat yang sudah lama ia hindari. Persimpangan tua di pinggir desa, tempat jalan bercabang menuju ladang, pasar, dan hutan kecil. Ia tidak tahu kenapa tiba-tiba ingin pergi ke sana. Ia hanya merasa ditarik. Namun langkah kakinya terasa mantap. Angin berhembus lembut saat ia berjalan melewati sawah. Suara burung, sesekali diselingi suara serangga mengiringinya. Tetapi semakin ia mendekati persimpangan tua, udara berubah aneh. Bau anyir samar tercium seperti bau air kolam yang lama tidak terjamah. Ia mengkerutkan dahi, menahan mual yang tiba-tiba datang. Persimpangan itu tampak sepi. 3 jalan yang bercabang tampak seperti 3 mulut gelap yang menunggu siapa saja untuk masuk. Di tengahnya terdapat batu besar yang sudah ditumbuhi lumut, tempat yang sering dipakai anak-anak desa bermain petak umpat saat siang hari. Namun hari itu, batu itu tampak berbeda. Lebih gelap, lebih dingin, seolah menghisap cahaya matahari di sekelilingnya. Ia mendekat, dan di sanalah ia melihatnya. Bayangan seorang perempuan dengan rambut panjang terurai, berdiri tepat di belakang batu besar itu. Bayangan itu tidak bergerak, tidak bergoyang meski angin berhembus. Bayangan itu seolah sedang menatap lurus ke arahnya, menunggu sesuatu. Lestari membeku, langkahnya berhenti, jantungnya berdebar cepat.
Namun ketika ia memincingkan mata, bayangan itu hilang begitu saja, seolah tidak pernah ada. "Melati!" bisiknya tanpa sadar. Nama itu tiba-tiba terasa dingin di lidahnya. Ia mulai mundur perlahan, tetapi sebelum ia berbalik, suara pelan terdengar. Suara yang tidak berasal dari manusia maupun hewan. "Kenapa kau biarkan aku sendirian, Tari?" Lestari terbelalak. Suara itu, ia tahu, suara lembut seorang gadis muda yang pernah ia lihat menangis di sudut warung beberapa bulan lalu. Suara Melati. Udara sekelilingnya terasa membeku. Pohon-pohon tampak lebih gelap. Dunia seperti berhenti bernafas. Lestari memeluk dirinya sendiri, tubuhnya bergemetar tanpa kendali. Apa yang kau inginkan?" Tidak ada jawaban. Hanya angin yang tiba-tiba berhembus kencang membuat dedaunan berputar-putar liar. Batu besar itu bergetar pelan. Dan di antara suara angin yang menggila, terdengar bisikan yang lebih jelas, lebih tajam. "Katakan pada mereka, jangan sembunyikan kebenaran, jangan jadi seperti mereka." Lestari tidak kuat lagi. Ia berlari pulang, bahkan jatuh 2 kali di jalan setapak yang licin. Dadanya sesak, pikirannya kacau. Ketika ia akhirnya sampai di depan rumah, napasnya tersengal dan tubuhnya masih bergemetar hebat. Namun, sebelum ia sempat masuk, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir menjerit. Di pintu rumahnya, tergantung gaun putih Melati. Basah, meneteskan air, seolah baru diambil dari dasar kolam. Dan di bawahnya terdapat jejak kaki basah yang membentuk lingkaran, seolah seseorang berdiri di sana lama sekali sebelum menghilang. Ia mendekat perlahan, jantungnya hampir pecah. Saat ia hendak menyentuh gaun itu, terdengar suara pelan dari belakangnya. "Kamu sudah lihat kan?" Lestari menoleh dengan tubuh lunglai dan mendapati seseorang berdiri di ujung jalan. Seseorang yang tidak ia sangka akan datang pada saat seperti itu. Seseorang yang selama ini paling menghindari pembicaraan tentang Melati. Pak Surya. Wajahnya pucat, matanya gelisah, dan tubuhnya sedikit bergemetar seolah ia juga sedang dihantui Melati. Lestari membeku. Pak Surya menatap gaun basah itu sebelum menatap kembali wajahnya. Kita perlu bicara." Dan dari nada suaranya, Lestari tahu satu hal. Ia bukan satu-satunya yang diteror Melati. Nafasnya pendek-pendek, tubuhnya antara lelah dan ngeri. Sementara gaun basah Melati masih menggantung di pintu rumahnya seperti penanda kematian yang sengaja dipajang untuknya. Angin pagi yang dingin menyapu pelan wajahnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Namun tatapan Pak Surya, pucat, gelisah, seperti seseorang yang sedang dihantui, justru membuat Lestari semakin merasa ada sesuatu yang lebih gelap dari yang ia bayangkan. Apa yang mau dibicarakan? Suara Lestari bergetar ketika akhirnya ia angkat bicara. Pak Surya melangkah mendekat. Langkahnya berat seolah ia sedang menyeret seluruh rasa bersalahnya. Ia melirik gaun itu sebentar, lalu wajahnya berubah lebih pucat. "Tolong, Lestari, kita bicara di dalam. Aku takut dilihat warga." Lestari menelan ludah. Rasa takut dan curiga bercampur menjadi satu. Tetapi pengakuan Pak Surya terlihat tulus. Atau setidaknya ketakutannya terlihat nyata. Dengan berat hati, Lestari membuka pintu dan mempersilahkannya masuk. Gaun basah itu tetap menggantung. Tetesannya jatuh perlahan ke lantai, menciptakan suara ritmis yang membuat suasana rumah terasa lebih sunyi dan mencekam. Pak Surya duduk di kursi rotan, sementara Lestari berdiri bersandar di dekat tembok, masih belum percaya apa yang sedang terjadi. Rumah itu dipenuhi aura aneh seolah ada sosok lain yang ikut mendengarkan pembicaraan mereka. Pak Surya memeluk kedua tangannya, suaranya lirih. "Kamu melihatnya juga ya?" tanyanya. Lestari terdiam, tetapi tatapannya sudah cukup menjawab. Pak Surya menghela nafas panjang, suaranya pecah. "Melati, dia datang ke rumahku tadi malam." "Datang? Maksudnya?" Pak Surya memijit pelipisnya keras-keras, seperti ingin mengusir sesuatu dari pikirannya. "Aku mendengar suara langkah di ruang tamu. Pelan, tapi jelas. Ketika aku keluar untuk melihat, aku menemukan air menggenang tepat di bawah meja. Airnya dingin sekali. Dan saat aku menengadah, ia terdiam. Wajahnya berubah kaku.
Aku melihat rambut panjang menutupi seluruh kaca jendela dari luar. Lanjutnya terpatah-patah. Seakan dia berdiri tepat di sana, menatapku. Lestari merasakan dadanya menegang. Ia membayangkan bayangan perempuan berambut panjang menempel di jendela rumah kepala desa. Rasanya seperti melihat potongan mimpi buruknya sendiri. Tadi pagi, aku temukan satu hal lagi. Pak Surya membuka tas kecil yang ia bawa. Dari dalamnya ia mengeluarkan sesuatu yang membuat Lestari ingin mundur. Sebuah pita rambut putih. Pita yang dulu sering dipakai Melati ketika masih sering lewat di depan warungnya. Ini ada di meja makan, basah, seolah baru saja dilepas dari rambutnya. Pak Surya menatap Lestari tajam, matanya memohon. Aku tahu kamu juga dihantui, dan aku tahu kenapa. Lestari mengepal tangannya. Kalau begitu, katakan semuanya. Jangan butar-butar. Apa sebenarnya yang terjadi pada Melati? Pak Surya terlihat ingin menjawab, tetapi sesuatu menahannya. Ia menatap lantai, lalu mengangkat wajahnya lagi. Aku memang dekat dengan Melati, tetapi tidak seperti rumor yang beredar. Aku tidak pernah mengotori dia. Ia yang meminta bantuanku. Meminta bantuan? Melati takut? Jawab Pak Surya pelan. Ia bilang dia sedang dijebak. Ada orang yang ingin menyingkirkannya, bukan karena hubungan gelap, bukan karena dia perempuan muda, tapi karena dia mengetahui sesuatu. Sesuatu yang tidak seharusnya keluar. Lestari menegang. Sesuatu seperti apa? Pak Surya membuka mulutnya, lalu menutup lagi. Ia menatap ke arah jendela seakan takut ada sosok yang mengintip dari sana. Lestari merasa hawa di ruangan berubah lebih berat, lebih pekat. Seolah ada yang menekan dari dalam dinding-dinding rumah. Sebelum ia menghilang, suara Pak Surya bergetar. Melati melihat sesuatu di gudang belakang kantor desa. Sesuatu yang tidak seharusnya disimpan di sana. Lestari mendekat selangkah. Apa yang dia lihat? Pak Surya tak menjawab. Bukan karena tak bisa, tapi karena tampaknya ia kekakutan setengah mati. Tubuhnya gemetar, tangannya menggenggam lutut begitu kuat. Tolong, jangan paksa aku. Aku sudah dihantui cukup lama. Dia muncul hampir setiap malam. Aku tahu ini balasan. Aku tahu aku salah karena tidak melindunginya. Tapi kalau aku bilang apa yang dia lihat, aku bisa mati sebelum matahari besok terbit. Tiba-tiba pintu belakang rumah Lestari bergoyang keras, seolah ada sesuatu menabraknya dari luar. Lestari terlonjak. Pak Surya melompat dari kursi, pucat sepucat kertas. Pintu itu bergoyang lagi, dan lagi, dan lagi. Setiap hantaman membuat suara bergetar menembus ke dalam dada mereka. Lestari mundur beberapa langkah, sementara Pak Surya memandang pintu itu dengan mata membelalak, seolah ia tahu siapa atau apa yang sedang mencoba masuk. Dia ada di sini, bisik Pak Surya. Lestari merasakan tenggorokannya mengering. Pak Surya, apa yang terjadi pada Melati sebenarnya? Namun sebelum Pak Surya sempat menjawab, suara lain muncul. Pelan, lembut, menyeramkan. Kenapa kau biarkan aku mati sendirian, Pak Surya? Suara itu berasal dari belakang pintu. Suara Melati. Pak Surya jatuh bersimpuh, tubuhnya bergetar hebat. Ampuni aku, ampuni aku. Aku tidak bermaksud. Tiba-tiba pintu belakang rumah Lestari berhenti bergoyang. Keheningan turun, sunyi yang berat, sunyi yang membuat telinga berdenging. Lalu, ceklek. Gagang pintu berputar pelan. Tidak ada tangan yang terlihat, tidak ada bayangan manusia, tetapi gagang pintu bergerak dengan jelas, seolah dipegang oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Pak Surya berteriak dan berlari ke arah depan rumah. Lestari terpaku beberapa saat, sebelum akhirnya ia menyusul. Mereka berdua keluar rumah secepat mungkin, hampir terjatuh di teras. Ketika mereka menoleh ke arah pintu, pintu itu kini terbuka sedikit. Dari celahnya air menetes keluar menciptakan aliran kecil di lantai kayu. Aroma anyir menusuk hidung, membuat perut Lestari bergolak. Pak Surya terengah-engah. Dia mengikutiku sejak malam itu. Dia tidak akan berhenti sampai kebenaran keluar. Dan kalau kamu ingin bertahan, Lestari, kamu harus siap dengar semuanya. Lestari menatapnya dengan napas berat. Kalau begitu, kita buka semuanya sekarang. Apapun resikonya. Pak Surya menutup wajahnya, lalu mengangguk lemah. Baik,
Tapi kita harus pergi dari sini. Ada satu tempat yang harus kamu lihat. Kemana? Pak Surya mengangkat wajahnya yang penuh ketakutan. Ke gudang lama di belakang kantor desa. Dan dari getaran suaranya, Lestari tahu, di sanalah rahasia paling gelap tentang Melati disembunyikan. Rahasia yang membuat arwahnya tidak bisa tenang. Pak Surya berjalan sedikit di depan, tetapi tubuhnya gemetar hebat. Sesekali ia menengok ke belakang, memastikan bahwa tidak ada bayangan lain yang mengikuti mereka. Namun, setiap kali ia menoleh, wajahnya justru tampak semakin pucat, seolah ia melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat Lestari. "Pak, apa benar Melati terakhir terlihat di sana?" tanya Lestari pelan. Pak Surya tak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, napasnya tersengal. "Iya, itu tempat terakhir dia datang padaku. Tempat yang seharusnya tidak pernah ia hampiri." Keduanya tiba di depan kantor desa yang tampak sepi. Bangunan sederhana itu berdiri kaku. Jendelanya tertutup rapat. Namun di belakangnya tampak sebuah bangunan kecil yang lebih tua. Gudang lama yang jarang dipakai. Dinding kayunya menghitam, atapnya berlumut, dan anginnya terasa berbeda. Lebih dingin, lebih pekat. Lestari menelan ludah. Kenapa harus di sana? Pak Surya berhenti. Ia menatap gudang itu lama, matanya berair. Karena disitulah semuanya dimulai. Mereka mendekat. Setiap langkah menuju gudang itu membuat perasaan Lestari semakin tidak nyaman. Pohon-pohon di sekitar gudang tidak bergerak meski angin bertiup. Seolah alam ikut menahan nafas saat mereka semakin dekat pada rahasia yang telah lama terkubur. Setibanya di depan pintu gudang, Pak Surya mengeluarkan kunci dari saku bajunya. Tangan yang memegang kunci itu gemetar luar biasa. "Aku sudah menyimpan ini selama bertahun-tahun, dan setiap malam aku menyesalinya." Sebelum kunci masuk ke lubangnya, suara lirih terdengar dari dalam gudang. Bukan suara angin, bukan suara tikus, tetapi suara seseorang yang sedang menangis pelan. Lestari membeku. "Pak, kau dengar itu?" Pak Surya memejamkan mata, menyekap air mata yang mulai mengalir. "Iya, suara itu sudah terlalu sering aku dengar." Ia membuka kunci dengan tangan gemetar. "Ayo masuk, sudah waktunya kau tahu semuanya, Tari." Pintu gudang terbuka perlahan mengeluarkan derit panjang yang membuat seluruh tubuh Lestari merinding. Aroma lembab dan anyir langsung menyergap dari dalam. Cahaya pagi hanya mampu menembus sebagian, sementara sudut-sudut ruangan tetap gelap seperti mulut gua. Di dalam gudang, rak-rak kayu tua berjejer, penuh dengan benda-benda yang tak terurus. Alat pertanian rusak, tumpukan karung, dan kotak-kotak kardus yang sebagian hancur dimakan rayap. Namun bukan itu yang membuat Lestari menahan nafas. Di tengah gudang, lantai tanahnya tampak digali. Lubang menganga yang telah ditutup kembali dengan kasar. Tanahnya tidak rata dan di permukaannya terlihat pasir bercampur lumpur kering yang keabu-abuan. Hanya ada satu alasan kenapa Melati datang ke sini. Dan hanya ada satu alasan kenapa dia tidak pernah kembali. Lestari melangkah maju. Namun, ketika ia mendekat, udara di dalam gudang berubah. Mendadak lebih dingin, lebih menekan. Dan dari sudut ruangan, terdengar suara langkah kaki pelan, meski tak ada siapapun di sana. Pak Surya berlutut di depan gundukan tanah itu. Ia menggali tanah dengan tangannya sendiri, tanpa alat, tanpa keraguan. Kukunya patah, kulit jarinya robek, darahnya mengotori tanah tetapi ia tidak berhenti. Lestari ingin menghentikannya, tetapi ada sesuatu yang menahannya. Perasaan bahwa apapun yang ada di bawah sana harus ia lihat sendiri. Ketika tanah mulai terbuka, sesuatu yang putih tampak mengintip. Lestari menyentakkan tubuhnya. "Pak, itu..." Pak Surya mengeluarkan benda itu perlahan. Sehelai kain putih kusam, sobek di beberapa bagian. Kain itu seperti sisa pakaian yang pernah dikenakan seseorang. Dan di bawahnya, sebuah tangan. Tulang tangan manusia, masih terbungkus sedikit jaringan yang mulai mengering. Lestari terpekik mundur, menutup mulutnya. Napasnya tak beraturan. Pak Surya menangis keras. "Ini salahku, semua ini salahku."
Lestari merasakan dadanya seperti diremas. "Pak Surya, apa yang terjadi pada Melati? Katakan." Pak Surya mengusap wajahnya dengan tangan berlumur tanah. "Malam itu, Melati datang padaku. Ia bilang ia melihat sesuatu di gudang ini saat mencari obat untuk ibunya. Sesuatu yang tidak seharusnya ada." Ia menunjukkan gundukan itu. "Ia melihat mayat." Lestari membeku. "Mayat? Mayat siapa?" Dengan suara pecah, Pak Surya menjawab, "Mayat mandor proyek desa yang hilang 3 tahun yang lalu. Orang-orang pikir dia kabur. Padahal dia dibunuh." Lestari menahan nafas. Tubuhnya bergetar tanpa ia inginkan. "Dibunuh? Oleh siapa?" Pak Surya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Mata seseorang yang telah menyimpan rahasia terlalu lama. "Dia dibunuh oleh 2 orang pekerja karena cekcok soal uang proyek desa. Mereka panik, lalu menyeret mayatnya ke sini. Melati melihatnya. Mereka mengejarnya. Dia lari padaku. Dia minta perlindungan." Lestari menahan nafas. Dada terasa sesak. "Jadi, Melati dibunuh karena dia tahu semuanya." Pak Surya mengangguk lemah dan mereka menguburnya di tempat yang sama. Di sini. Adura di gudang mendadak membeku. Setiap dinding memantulkan suara samar seperti desahan panjang. Tanah di bawah kaki mereka bergetar pelan, seolah alam ikut menahan nafas saat mereka semakin dekat pada rahasia yang telah lama terkubur. Dari sudut ruangan, suara langkah kaki itu terdengar lagi. Lebih jelas, lebih dekat. Lestari dan Pak Surya menoleh bersamaan. Di sana, berdiri sesosok perempuan dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Baju putih kusa menempel pada tubuhnya yang basah, meneteskan air ke lantai. Aroma lembab dan anyir menyebar ke seluruh ruangan. Melati. Tubuhnya tidak menginjak tanah. Kakinya melayang sedikit di atas lantai gudang. Pak Surya menjerit, jatuh bersujud. "Ampuni aku. Aku salah. Aku pengecut." Melati bergerak perlahan menuju mereka. Rambutnya perlahan terangkat memperlihatkan wajah pucat membiru, mata kosong yang hancur penuh luka. Suaranya bergetar, seperti datang dari dasar air. "Kenapa kau biarkan aku mati sendirian?" Gudang bergetar. Pintu menutup sendiri dengan keras. Seluruh ruangan diselimuti gelap, hanya diterangi cahaya kecil dari sela-sela dinding. Lestari menutup telinganya, tetapi suara itu semakin keras. Ratapan, jeritan, air menetes dari tubuh Melati semakin banyak, membasahi tanah tempat ia berdiri. Lalu, dalam gelap yang menelan mereka, suara Melati terdengar sangat jelas, tepat di depan wajah Pak Surya. "Kamu akan kubawa bersamaku." Pak Surya menjerit histeris, bukan karena rasa sakit, tetapi karena rasa takut yang tidak terukur, rasa bersalah yang menumpuk dan meledak sekaligus. Lestari mencoba menariknya, tetapi angin menyeret Pak Surya ke depan dengan kekuatan tak terlihat. Tubuhnya terguling, terseret hingga ke lubang tanah tempat tulang-tulang itu berada. Lestari memanggil namanya, tetapi suaranya tenggelam oleh angin yang mulai menderu. Melati menunduk, wajahnya mendekati Pak Surya, dan dengan suara lirih yang mematikan, ia berbisik, "Ini balasanmu." Pak Surya menjerit histeris. Teriakan panjang yang perlahan berubah menjadi rengekan lalu hening. Hembusan angin berhenti. Air yang menetes berhenti. Gudang kembali senyap. Melati menoleh ke Lestari. Namun untuk sesaat, wajah pucat itu berubah. Bukan penuh marah, tapi seperti seseorang yang telah lama menunggu pembebasan. "Aku ingin ditemukan." Lalu tubuhnya memudar perlahan seperti kabut yang tertiup menuju cahaya pagi hingga akhirnya menghilang sama sekali. Yang tersisa hanya gudang tua, tanah basah, dan Lestari yang berdiri sendiri menahan tangis dan gemetar. Di dalam lubang, Pak Surya terbaring tak nyawa. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang tidak akan pernah hilang. Lestari memejamkan mata, menarik nafas panjang. Akhirnya rahasia itu keluar. Akhirnya Melati bisa pergi. Akhirnya desa Karangpandan tahu bahwa kebenaran
seberapa kelam pun itu selalu akan mencari jalan pulang. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya sejak lama, angin yang lewat terasa hangat, seperti tanda bahwa satu arwah yang tersesat telah menemukan jalan pulangnya.